Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Aurelia, saya dari kelas 12 Multimedia 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang sudah saya persiapkan. Pertama, presentasi bahasa Indonesia disusun oleh saya sendiri, yaitu menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Pengertian surat lamaran pekerjaan yaitu surat lamaran pekerjaan adalah sehelai kertas yang memuat bahan komunikasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang pihak lain, baik organisasi atau kantor berisikan permohonan untuk bekerja. Surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan, atau perseroan terbatas, yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan, hingga keterangan keahlian dan juga pengalaman. Tujuan surat lamaran pekerjaan yang pertama sebagai pembuktian bahwa pelamar sudah mengajukan permohonan kerja. Surat lamaran menjadi bukti bahwa seseorang sudah mengajukan permohonan pekerjaan pada suatu instansi dengan kesadaran penuh. Apabila sudah dikirim, surat lamaran yang kamu ajukan akan dipelajari instansi tujuan sebagai bahan pertimbangan sebelum menerima kamu untuk bekerja. 2. Cara untuk menyeleksi kandidat bagi perusahaan. Sekalipun kamu memiliki banyak prestasi, ketika melamar pekerjaan kamu belum tentu akan langsung diterima. Sebab bisa jadi pelamar lainnya mempunyai kualifikasi yang lebih baik dan bisa menunjukkan kemampuannya lebih baik. Disinilah surat lamaran pekerjaan berfungsi penting bagi perusahaan untuk kemampuan yang lebih baik, untuk membandingkan satu kandidat dengan kandidat yang lain. 3. Media seleksi kandidat yang efisien. Bisa dibayangkan apabila pelamar pekerjaan jumlahnya mencapai ratusan, bahkan ribuan, waktu yang diperlukan untuk menyeleksi pasti sangat lama. Apalagi jika kandidat yang diterima jumlahnya sangat sedikit dibandingkan mewawancara seluruh pelamar satu persatu dan memakan banyak waktu. Surat lamaran pekerjaan yang dilampiri dokumen pendukung bisa menghemat waktu seleksi. Bentuk surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada berbentuk manual, yaitu dibuat secara tertulis dan terdapat printout-nya. Yang kedua berbentuk elektronik yang dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui email dan tidak terdapat printout-nya. Lalu ada unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tanggal surat, yang kedua nomor surat, yang ketiga lampiran, yang keempat perihal surat, yang kelima alamat surat. Lalu ini adalah contohnya. Jakarta 29 Juli 2021 terdapat nomor, halaman, dan juga lampiran. Ya terhormat manajer The Selfie, Jalan Perumahan Bukit Serua, Jakarta. Isi surat lamaran pekerjaan yaitu paragraf pembuka. Surat lamaran kerja harus menyatakan dengan jelas bahwa pelamar sedang melamar sesuatu jenis pekerjaan, sehingga perlu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminati. A. Rangkuman atau tentang kualifikasi yang dimiliki, manfaat bagi perusahaan. Yang kedua ada nama atau referensi. Lalu yang kedua, paragraf pertengahan yang berisi dengan penjelasan singkat dan padat tentang kualifikasi yang telah disampaikan di paragraf pembuka tentang pertama apa yang saya alami atau miliki atau latar belakang pendidikan saya. Yang kedua, kursus atau pelatihan pengalaman kerja serta kompetensi yang kita miliki. Yang ketiga, kualitas pribadi, sikap, minat, dan juga aktivitas. Yang keempat, kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf terakhir dari surat lamaran kerja pada umumnya berisi harapan tindakan atau action seperti yang terdapat pada surat-surat penjualan. Pelamar dengan jelas menyatakan keinginannya untuk bisa mengikuti proses selanjutnya atau wawancara sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Etika penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, gunakan bahasa yang bersifat formal, informatif dengan ejaan yang benar. Yang kedua, gunakan kertas yang berstandar atau bukan kertas warna-warni. Lalu yang ketiga, jika diketik harus dengan font yang standar seperti Times New Roman. Lalu yang keempat, jika ditulis, tulislah dengan rapih dan memudahkan bagian personalia untuk membacanya. Yang kelima, hindari penggunaan bahasa yang bersifat menggurui dan menampilkan diri Anda sebagai orang yang sangat sombong. Yang keenam, tidak lebih dari 1 halaman. Lalu ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang tertulis yang sudah saya buat dan sudah diperintahkan oleh Bu Winarni
ini untuk membuat surat lamaran pekerjaan tertulis. Seperti ini contohnya. Dan sudah selesai. Inilah akhir dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.